Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari saya dan teman saya, penambahan aturan asosiasi pajak dasar bila akademik mahasiswa dengan algoritma a priori. Kenalkan, nama saya Rosida Astagoyuma, NIM 2018-53093. 2. Abdul Rahman, 2018-53109. A priori, algoritma adalah algoritma menganalisis keranjang pasar yang digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi dengan pola if then. Algoritma ini menggunakan pendekatan iterasi yang dikenal dengan level websites, di mana K kelompok produk untuk eksploitasi K+1 kelompok produk atau K+1 item set. Yang kedua, proses pada algoritma ini membangkitkan frekuensi item set per level, dimulai dari level 1 sampai item set sampai ke item terpanjang kandidat. Level yang baru dibentuk dari frekuensi item set yang digunakan di level sebelumnya atau menentukan nilai supportnya. Detail algoritma a priori adalah sebagai berikut. CK, kandidat item set dengan ukuran KFK, frekuensi item set dengan ukuran KD, data seluruh transaksi. F1, frekuensi item set 1. Oke, dan selanjutnya ini adalah join step algoritma. Jadi join step algoritma ini membangkitkan item set per level. Jadi item set per level ini terdapat for all P1K FK min 1 UP K, dan if P1 sama dengan K 1 U P K min 2 sama dengan K K min 2 U P K min 1 K K sama dengan min 1. Dan R sama dengan P1 P2 K P K min 1 K K min 1. Insert R2 CK. Next. Dan selanjutnya ini turn step for all items CK do for all K min 1 subset S of C do if SK F K1 then delete C from C K N. Dan seterusnya ini tabel transaksi nomor 1 item BCD, yang kedua item AC, yang ketiga B, yang keempat ABCD, yang kelima ABD, yang keenam CD, yang ketujuh ABDE, yang kedelapan BCD, yang kesembilan BCDE, yang ke-10 BCD. Dari tabel di atas, maka proses pencarian frekuensi item dengan algoritma a priori sebagai berikut. C1, kandidat pertama item set A, count-nya 4, supportnya 40%. Yang kedua, B. B itu count-nya 8, supportnya 80%. C, 7 count-nya, supportnya 70%. D, count-nya 8, supportnya 80%. D, E, 3 count-nya
supportnya 30%. Kandidat kedua, AB, konnya 3, supportnya 30%. AC, konnya 2, supportnya 20%. AD, 3, konnya 30% support. BC, konnya 5, supportnya 50%. BD, konnya 7, supportnya 70%. CD, konnya 6, supportnya 60%. L1, frekuensi item set pertama, A itu 4, supportnya 40, B 8, 80, C 7, 70, D 8, 80. L2, frekuensi item kedua, BC 5, konnya 5, supportnya 50, BD konnya 7, supportnya 70, CD konnya 6, supportnya 60. Dan ini selanjutnya adalah C3. C3 ini terdapat kolom pertama, yaitu kandidat E3 min item set. Dan kolom kedua ini adalah con. Dan kolom ketiga ini, jadi pada kolom pertama ini kandidat item set terdapat B, C, D, dan con ini terdapat 5. Dan support ini persen. Persen ini adalah jumlah yang ada di kandidat dan con pada C3. Ini adalah 50%, setengahnya. Dan selanjutnya ini adalah L3. Frekuen 3 min item set pada kolom pertama, yakni B, C, D. Pada kolom kedua, con, yakni terdapat 5 dan support persen, yakni 50%. Dan selanjutnya, next. Frekuen item dengan minimum support 40%. Jadi, frekuen item set pada kolom pertama ini BC, BCD terdapat con 5 dan support 50%. CD con terdapat 6 dan support 60%. Dan CBD con-nya terdapat 7 dan supportnya 70%. Dan DB con-nya terdapat 8 dan supportnya terdapat 80%. Jadi, dari contoh dapat dilihat bahwa bila nilai min sub diturunkan, maka akan banyak kandidat item set yang terbentuk dan kardinalitas item set yang lebih besar lagi, sehingga menyebabkan banyak pengulangan. Tapi untuk nilai min sub yang besar akan menyebabkan sedikit ditemukan frekuen item set, sehingga menjadikan algoritma ini efisien karena sedikit sekali melakukan proses pembacaan berbasis data dan penghitungan nilai support. Dan selanjutnya, sehingga dengan frekuensi item set yang telah ditemukan di atas dapat diproses sebagai berikut. Subset dari frekuensi item BCD, BC, BD, CD, BCD dari subset
yang ada di bentuk aturan asosiasi sebagai berikut. B. Confident C. Support BC atau support B sama dengan 50/80 sama dengan 0,625 sama dengan 62,5%. C. Confident B. Support BC support C sama dengan 50/70 sama dengan 0,714 sama dengan 71/4%. Yang ketiga B. Confident D. Support BD atau support B 70/80 sama dengan 0,875 sama dengan 87,5%. D. Confident B. Support BD, support D sama dengan 70/80 sama dengan 0,875 sama dengan 87,5%. Dan selanjutnya ini D support C, confidence D support C sama dengan support CD atau support D, yakni sama dengan 60/80 sama dengan 0,75 sama dengan 75%. Dan di support C dan kedua C support D, yakni confidence C support D sama dengan support CD atau support C sama dengan 60/70 sama dengan 0,857 sama dengan 85,7%. Dan selanjutnya B support CD, confidence B support CD sama dengan support BCD atau support B sama dengan 50/80 sama dengan 0,8625 sama dengan 62,5%. Dan kemudian CD support B, confidence CD support B sama dengan support BCD atau support CD sama dengan 50/60 sama dengan 0,833. Jadi hasilnya adalah 83,3%. Yang seterusnya C support BD confident C support BD support BCD atau support C sama dengan 50/70 sama dengan 0,714 sama dengan 71,4%. D support BC confident D support BC support BCD support D sama dengan 50/80 sama dengan 0,625 sama dengan 62,5%. BC support D confident BC support D support BCD atau support BC sama dengan 50/50 sama dengan 1 atau bisa dipresentasikan 100%. Ini form welcome-nya, contoh. Contoh form input. Di sini terdapat minimum support dan minimum confidence.
dan bisa diisi dan bisa lanjut reset dan lanjut. Next. Dan ini adalah form tabel mahasiswa. Jadi di tabel form mahasiswa ini terdapat data akademik mahasiswa. Data akademik mahasiswa di bawah ini mencantumkan angka IKOM angkatan 2001 sampai 2002 sampai 2002 yang dipakai dalam proses data minim ini. Yang pertama, NIM 2101, MK kode MK 103, MIG algoritma dan pemrograman 1, nilai B 2101, MK 104, algoritma pemrograman 2, nilai B. Dan ketiga, MK 217, analisa algoritma nilai C. MK 312, animasi komputer nilai D. MK 209, basis data 1, nilai B. MK 303, basis data 2, nilai C. MK 221, grafika komputer lanjut, nilai B. MK 411, kompresi data, nilai B. MK 413, konsep bahasa pemrograman, nilai B. MK 313, pemrosesan citra, nilai B. Jadi jumlah rekor yang ada ini semua jumlahnya adalah 792, lanjut proses algoritma a priori. Lanjut, next. Yang seterusnya ini form kandidat pertama item set, ada minimum support, bisa diisi 0,50, bisa diklik tampil kandidat pertama satu item, lalu disimpan. Yang seterusnya ini form frekuensi item set. Jika akan menampilkan frekuensi item set, ini detailnya dan ini lalu muncul keterangannya. Form kandidat item set, ambil kandidat item set, contohnya seperti ini. Yang form semua rule, bisa menampilkan ini semua. Form strong association rule, bentuknya seperti ini, ada frekuensi confident, nomor rule, seperti contoh ini. Form frekuensi item set pertama, ada nomor, nama frekuensi item set pertama, count support, lalu simpan. Form infrekuensi satu item set, contohnya seperti ini. Terima kasih atas presentasi dari saya dan teman saya. Ada yang tidak berkenan jadi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.